Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saja kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian firman-Nya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, mengingatkan kita, menasihati kita bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi jelas sekali firman Allah berkata tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, sama artinya bahwa orang yang ada di dalam Kristus Yesus pasti memperoleh keselamatan, pasti memperoleh kerajaan surga, atau pasti masuk surga. Tidak ada penghukuman artinya bahwa tidak ada orang yang ada di dalam Kristus Yesus yang masuk neraka. Tetapi sebaliknya orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu memiliki garansi jaminan akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh surga, sehingga tidak memperoleh penghukuman. Lalu siapa yang dimaksud di dalam Kristus Yesus? Siapa orang-orang yang termasuk dalam kategori bilangan orang yang ada dalam Kristus Yesus? Orang yang ada dalam Kristus Yesus bukan berarti orang yang beragama Kristen. Karena orang beragama Kristen belum tentu berada di dalam Kristus. Orang yang berada di dalam Kristus Yesus adalah orang yang sadar akan dosanya, yang menyadari akan segala kesalahannya, dan dia bertobat dari dosanya, dan dia percaya bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosanya. Dia percaya dan beriman kepada Kristus, maka disitulah dia menjadi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang ada dalam Kristus Yesus tidak identik dengan dia beragama Kristen. Karena orang yang beragama Kristen belum tentu ada di dalam Kristus Yesus. Karena orang yang beragama Kristen belum bertobat ataupun belum beriman kepada Yesus Kristus. Jadi jelas orang yang di dalam Kristus Yesus adalah orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah sungguh-sungguh bertobat, beriman kepada Yesus Kristus. Orang seperti itulah yang tidak ada penghukuman. Kenapa orang yang ada dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman? Kenapa orang yang ada di dalam Kristus Yesus dijamin memperoleh keselamatan, dijamin masuk dalam kerajaan surga? Kenapa? Setidaknya ada dua alasan yang dijelaskan dalam ayatnya yang kedua. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Jadi kenapa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus? Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum dosa. Dosa begitu menguasai saudara dan saya, memborgol saudara dan saya, menghambakan diri saudara dan saya, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita berbuat dosa. Tetapi firman Allah berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Karena kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa, maka itulah sebabnya saudara dan saya tidak memperoleh penghukuman.
Karena saudara dan saya tidak lagi di bawah hukum dosa, tidak lagi di bawah kuasa dosa. Karena kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Kristus di Bukit Golgota, maka tidak ada penghukuman lagi. Jadi orang yang di dalam Kristus itu tidak ada penghukuman lagi karena mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum dosa. Yang kedua, kenapa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus? Masih dalam ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada hukum dosa, ada hukum maut. Tapi Kristus telah memerdekakan kita dari hukum maut. Karena upah dosa adalah maut. Kalau kita bicara maut, maka kita bicara kematian. Dan ujung-ujung dari kematian adalah kita memperoleh penghukuman. Kalau kita belum ada dalam Kristus. Tapi setelah kita ada di dalam Kristus Yesus, kita sudah sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Dia, saudara dan saya dimerdekakan Kristus dari hukum maut. Karena saudara dan saya sudah dimerdekakan dari hukum maut, sehingga maut ataupun kematian bukan lagi sebagai malapetaka bagi saudara dan saya, tetapi maut adalah pintu gerbang menuju kepada kemuliaan. Bagi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, kematian itu adalah pintu gerbang menuju kepada keselamatan, menuju kepada kemuliaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita telah dimerdekakan dari hukum maut. Jadi bagi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yaitu hidup yang tidak akan dihukum. Hidup yang tidak akan mengalami penghukuman di neraka, tetapi akan hidup selama-lamanya karena dia sudah dibebaskan dari hukum maut. Jadi dua ini yang menjadi alasan kenapa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, karena kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa, dan yang kedua kita sudah dimerdekakan dari hukum maut oleh Yesus Kristus yang sudah menggantikan saudara dan saya. Makanya tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus. Dan ini merupakan suatu berita sukacita, berita yang luar biasa bagi saudara dan saya, bahwa bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk kami menyadari dan memahami bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena kami sudah dimerdekakan dari hukum dosa. Karena kami sudah dimerdekakan dari hukum maut oleh Yesus Kristus yang sudah mati di Bukit Golgota. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Dalam nama Yesus, berkat jasmani, umur panjang, kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan anugerahkan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.